Halo kakak-kakak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kakak Salih-Salihah pada pagi hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik kakak-kakak, hari ini kita akan belajar tentang mengenal dan menghitung luas, keliling, dengan satuan tak baku, tema 6, subtema 4, matematika kelas 3 SD. Sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, kakak-kakak semua silahkan mengangkat tangannya dan Ustazah akan pimpin untuk berdoa. Bismillahirrohmanirrohim. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Baik kakak-kakak semuanya, silahkan bersiap dan silahkan kakak-kakak menyimak video berikut ini. Mohon disimak baik-baik ya. Hai anak-anak, matematika hari ini kita akan belajar tentang keliling bangun datar dengan satuan tak baku. Apa sih satuan tak baku itu? Nah, sebelum kita tahu apa itu satuan tak baku, kita mau tahu dulu apa itu keliling. Apa itu keliling? Keliling adalah banyaknya satuan panjang yang digunakan untuk mengukur panjang tepian benda. Keliling untuk mengukur panjang tepian benda. Contohnya, di sini ada 3 contoh bangun datar. Kita mau lihat yang mana sih yang namanya keliling? Yuk kita cek satu-satu. Dari bangun datar persegi panjang, yang mana yang disebut keliling? Nah, ini adalah contoh panjang tepian. Jadi ini adalah kelilingnya. Coba kita lihat lagi. Segi 5. Kita lihat ya, segi 5 mana kelilingnya? Nah, pinggiran ini atau tepi ini adalah keliling dari segi 5. Yang terakhir kita lihat contoh dari segitiga. Ini adalah contoh keliling segitiga. Nah, kalau anak-anak sudah tahu yang mana yang disebut keliling, yuk kita lihat pelajaran. Keliling dapat diukur menggunakan satuan baku dan satuan tak baku. Keliling dapat diukur menggunakan satuan baku dan satuan tak baku. Kita lihat satuan baku itu seperti apa ya? Satuan baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh siapapun atau siapa saja akan menghasilkan hasil pengukuran yang sama. Misalnya, anak-anak mengukur meja menggunakan satuan baku. Lalu anak-anak minta tolong papa mama di rumah untuk mengukur meja itu pakai satuan baku itu juga. Pasti hasil pengukurannya sama. Misalnya, mengukur meja yang panjangnya 1 meter menggunakan meteran. Siapa saja yang mengukur meja tersebut, maka akan memperoleh hasil pengukuran yang sama, yakni 1 meter. Sedangkan satuan tak baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh orang-orang yang berbeda, bisa menghasilkan hasil pengukuran yang berbeda. Contoh, mengukur panjang meja menggunakan jengkal tangan. Bagaimana sih Bu jengkal tangan itu? Nanti kita lihat contohnya. Hasil pengukuran tersebut apabila diukur oleh orang dewasa akan berbeda hasilnya
jika dibandingkan dengan hasil pengukuran anak kecil. Nah, kita lihat yuk contoh-contoh benda yang bisa digunakan untuk mengukur satuan baku. Nih, meteran. Anak-anak sudah pernah belajar kan meteran roll. Nah, contohnya penggaris. Kalau anak-anak menggunakan penggaris untuk mengukur panjang meja, lalu minta tolong papa mama menggunakan penggaris yang sama untuk mengukur panjang meja, akan menghasilkan hasil yang sama. Nah, sedangkan satuan tak baku, ini adalah contoh-contohnya. Nih, ini yang dinamakan jengkal tangan. Pasti beda ya jengkal tangan anak-anak dengan jengkal tangannya orang dewasa. Ya, anak-anak punya jengkal tangan pasti lebih kecil daripada jengkal tangannya orang dewasa. Nah, ada juga yang namanya depa. Satu depa adalah panjang dari ujung tangan kalian yang satu ke ujung tangan lainnya ketika direntangkan. Namanya satu depa. Nah, berikutnya juga ada yang namanya langkah. Ya, satu langkah bisa digunakan. Tentunya satu langkah kalian berbeda dengan satu langkahnya orang tua kalian, ya. Itu yang dinamakan satuan tak baku. Akan menghasilkan hasil yang berbeda ketika diukur. Selain ketiga ini, satuan tak baku juga bisa diukur menggunakan benda-benda lainnya. Ini adalah contohnya. Paperclip, pensil, sisir, sendok, sepatu, kunci, ya, dan benda-benda lainnya bisa kalian pakai untuk mengukur, ya, dengan satuan tak baku. Oke, sudah jelas ya. Next. Nah, ini adalah contoh mengukur keliling permukaan meja dengan satuan tak baku. Nah, ini adalah sebuah meja. Ya, kita mau coba ukur menggunakan pensil. Ya, pensil kita akan lihat kira-kira keliling meja ini membutuhkan berapa banyak pensil ya. Nanti anak-anak bisa hitung ya. Nah, kalau sudah seperti ini, silakan anak-anak hitung jumlah pensil yang dibutuhkan untuk keliling sebuah meja ini. Ya. Berarti keliling meja adalah 22 pensil. Jelas ya? Contoh kedua. Di sini ada sebuah bingkai. Nah, kelilingnya diukur menggunakan batang korek api. Di sini sudah tertulis panjangnya 7. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Panjangnya 7. Lebarnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kelilingnya, loh kok kelilingnya bisa 24 sih Bu? Kan 7 tambah 5, 12. Nah, yuk kita hitung, kita lihat sama-sama. Ternyata keliling ini bukan cuma setengah bagian dari bingkai ini. Anak-anak kalau perhatikan ini cuma setengah bagiannya saja. Ya, anak-anak harus mengukurnya secara keseluruhan. P ini panjang. Panjang tambah panjang yang ini, sisi yang ini. Lalu lebar sisi yang ini tambah lebar sisi atasnya.
Berarti panjang tambah lebar sama dengan 7 tambah 7 tambah 5 tambah 5 menghasilkan 24. Misalkan ada sebuah meja. Permukaannya berbentuk persegi panjang seperti berikut ini. Panjangnya 10 persegi satuan, lebarnya 5 persegi satuan. Maka luasnya adalah panjang kali lebar sama dengan 10 dikali 5 sama dengan 50 persegi satuan. Contoh yang kedua, misalkan sebuah meja berbentuk persegi panjang seperti berikut ini. Coba kamu hitung panjang dan lebarnya. Panjangnya adalah 8 persegi satuan. Lebarnya adalah 4 persegi satuan. Maka luasnya adalah panjang kali lebar sama dengan 8 dikali 4 sama dengan 32 persegi satuan. Contoh yang ketiga, misalkan ada sebuah keramik berbentuk persegi seperti berikut ini. Karena panjang dan lebarnya sama persis, kita namakan yang sama sebagai sisi. Coba kamu hitung panjang sisinya. Sisinya sama dengan 6 persegi satuan. Maka luasnya adalah sisi kali sisi sama dengan 6 dikali 6 sama dengan 36 persegi satuan. Soal cerita tentang luas bangun datar. Sebuah permukaan meja berbentuk persegi panjang dengan panjang 7 persegi satuan dan lebar 4 persegi satuan. Hitung luasnya. Luasnya adalah panjang kali lebar sama dengan 7 dikali 4 sama dengan 28 persegi satuan. Soal cerita kedua. Sebuah rumah berdiri di atas petak tanah yang luasnya 48 persegi satuan. Jika lebarnya 6 persegi satuan, hitunglah panjang tanah tersebut. Untuk menghitung panjang adalah kebalikan dari luas, yaitu panjang sama dengan luas dibagi lebar, sama dengan 48 dibagi 6 sama dengan 8 persegi satuan. Soal cerita ketiga. Sebuah figura berbentuk persegi panjang. Luasnya 35 persegi satuan. Jika panjangnya 7 persegi satuan, hitunglah lebarnya. Sama seperti mencari panjang. Untuk mencari lebar juga kebalikan dari mencari luas. Lebar sama dengan luas dibagi panjang, sama dengan 35 dibagi 7, sama dengan 5 persegi satuan. Selamat belajar. Ya, oke, kakak-kakak, kesimpulannya yang pertama, 1. Keliling bangun datar adalah jumlah panjang semua sisi-sisi bangun datar. Jadi semua sisi-sisinya itu dihitung ya kakak-kakak. Kemudian yang kedua, satuan panjang tak baku, misalnya batang korek api, klip kertas, dan kapur. Jadi bisa menghitungnya dengan batang korek, klip kertas, dan kapur. Oke kakak-kakak semuanya, itulah tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini dan kita akhiri. Semoga bermanfaat ya kakak-kakak, semangat belajar, jangan mudah putus asa dan selalu jaga kesehatan.
Ustazah Isti mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kakak-kakak solih-solihah.